Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Aziz Pratama dengan NIM 200103096. Di sini saya berperan sebagai ketua tim ya. Saya Yarunisa KSYP dengan NIM 201039098 sebagai anggota. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil kerja kami ya, yaitu membuat aplikasi website kasir laundry dengan nama Berbaju Laundry. Aplikasi Berbaju Laundry adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu para pengusaha laundry dalam menjalankan bisnisnya. Fitur yang kami sediakan ada mengelola data user atau karyawan, data pelanggan, data jenis layanan laundry, menambah dan menghapus transaksi laundry, mengelola data pengeluaran, menampilkan serta mencetak data laporan laundry. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut. Nah, untuk database dari website kasir laundry ini seperti ini, ada tabel jenis. Nah, ada tabel jenis. Inilah struktur tabel dari tabel jenis ya. Ada kode jenis, jenis laundry, lama proses dan tarif. Lalu ada tabel laporan. Di sini tabel laporan itu digunakan untuk menampilkan ya data pengeluaran dan data pemasukan dari laundry. Lalu yang selanjutnya tabel laundry. Pada tabel laundry ini terdapat ID laundry, pelanggan ID, user ID, kode jenis, tanggal terima, tanggal selesai, jumlah kilo, catatan, total bayar, lalu status pembayaran dan status pengambilan. Nah, label laundry ini nantinya digunakan untuk sebagai transaksi laundry. Nah, selanjutnya yaitu tabel pelanggan. Di sini digunakan untuk menyimpan data-data pelanggan ya. Ini strukturnya ada ID, ada pelanggan nama, jenis kelamin, alamat, telepon dan foto. Yang selanjutnya adalah tabel pengeluaran. Pada tabel pengeluaran ini yaitu berisikan tabel-tabel yang berisikan data-data pengeluaran dari sang tempat bisnis laundry tersebut, pengeluaran dari bisnis laundry tersebut ya. Lalu selanjutnya adalah tabel user yang terakhir ini. Tabel user ini adalah milik tabel karyawan. Nah, tabel user ini untuk tabel karyawan. Terdiri dari user ID, username, user password, nama, jenis kelamin, alamat, user telepon, user foto, dan terakhir ada level. Nah, level di sini ada dua. Ada levelnya milik admin dan ada levelnya milik si kasir ya. Ya, setelah menjelaskan database DB Laundry ini, selanjutnya kita masuk ke programnya. Di sini dalam program project ini ya, terdapat beberapa folder, ada aset. Nah, aset ini digunakan untuk menyimpan file-file penting yang nanti digunakan untuk pembuatan website. Contohnya ini kita menampung tema ya. Di sini ada beberapa tema dan library yang kita butuhkan, serta gambar-gambar yang kita butuhkan. Yang kedua adalah foto user. Ini adalah folder yang digunakan untuk menyimpan foto-foto milik si user ya. Dan pelanggan ya, serta pelanggan. Selanjutnya include ini nanti digunakan ada masing-masing fungsinya ya. Yang pertama koneksi. Nah, koneksi ini berisikan digunakan untuk menyambungkan program dengan database ya, mengkoneksikan program dengan database. Di sini ada localhost, DB hostnya localhost, username-nya root, user passwordnya kosong, dan DB name-nya DB laundry sesuai dengan ini ya, ini nama database-nya. Lalu selanjutnya konten. Nah, konten ini nanti digunakan sebagai pengatur halaman. Contohnya bagaimana? Nah, di sini ada $back berisikan $_getback, lalu variabel aksi $_get aksi. Nah,
Di sini ada pengaturan halamannya ya. Nanti saya sekarang saja contohnya if page-nya 0, halamannya kosong ya, bukan 0. Berarti yang ditampilkan home.php. Home ini dashboard. Page pelanggan, nah page-nya kosong, page-nya pelanggan. Berarti ya kita menampilkan pelanggan.php yang ada di page ini ya. Page pelanggan.php. Mana pelanggan.php? Nah, ini pelanggan.php. Nah, seperti itu caranya. Nah, kalau aksinya ada isinya, berarti ya pelanggan.php tambah. Jika aksinya tambah ya yang dipanggil tambah gitu. Yang disertakan tambah gitu kalau konten. Kalau menu ya ini untuk menampilkan menu ya. Menu-menu sidebar atau menu navigasi yang berada di website ini ya. Yang pertama ada dashboard ya. Yang kedua ini ada data pelanggan, menghitung data pelanggan ya, ada data pelanggan. Nah, ini untuk menghitung jumlah data pelanggan, ini codingannya select from tabel pelanggan MySQL 6 row untuk menghitung jumlah ya. Selanjutnya jika level adminnya, nah di sini ada session level admin. Nah, jika session level adminnya itu admin, session levelnya maksudnya session levelnya itu admin, maka kita menghitung, maka kita ini boleh kita tampilkan ya, yaitu data jenis serta data users ya. Jika bukan admin ini tidak ditampilkan. Maka selanjutnya yaitu kita tampilkan transaksi laundry, lalu data pengeluaran, lalu data laporan, setelah itu logout ya. Kedua yaitu ada file page ya. File page ini adalah sebagai file-file halaman ya. Contohnya ini ada halaman laundry, ini untuk halaman laundry dan lain-lain ya. Untuk file halaman di database-nya ini home. Home ini untuk bagian dashboard, index sebagai template ya, template apa itu namanya, template website, lalu login dan logout. Di sini saya akan menjelaskan login terlebih dahulu. Pertama-tama untuk login yaitu kita memulai session, kita mulai session dengan session start. Setelah itu memanggil koneksi ya, koneksi dengan database. Di sini, nah kita ambil koneksinya. Oh, di sini ada setting waktu. Default time zone set Asia Jakarta, artinya kita menyeting waktunya sesuai dengan Asia Jakarta atau WIB ya. Login, lalu kita, oh ya sebelum itu kita ada di sini. Ini ada pesan. Jika pesannya tidak kosong ya, jika pesan errornya tidak kosong, maka ini notifikasi errornya akan ditampilkan ya. Nah, di sini untuk apa itu namanya, input username dan password. Lalu di sini ada actionnya kosong, metodenya post. Kita kirim. Nah, di sini ada kita tombol loginnya sudah ditekan, maka ini dijalankan. Username dan passwordnya ini diambil dari form tadi, the form ini. Form ini tadi ya, form ini kita ambil dari sini, lalu kita cek ya. Cek keberadaan username. Nah, jika username-nya itu ada ya, cek user. Nah, jika usernya itu ada, maksudnya lebih dari 0, nilainya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya ada ya, ada datanya. Maka akan melanjut ke bagian ini. Jika tidak ada, maka menampilkan pesan error username password tidak ada atau salah ya. Kalau ada ya masuk ke sini. Lalu kita if ya, kita apa itu namanya? Jika password verify-nya itu benar, maksudnya password yang ada di dalam database dengan password yang diinputkan itu benar, maka lanjut kita membuat session username, session user ID, session level, tanggal login dan session login. Nah, di sini ambilnya data dari username ya, dari apa itu namanya, users ya. Lalu redirect ke halaman index. Jika salah ya, passwordnya salah, maka menampilkan pesan salah. Nah, saatnya kita praktekkan localhost ya, kita praktekkan localhost baju laundry login.php. Di sini kita tulis asal dulu ya. Nah,
Nah, kan nampil pesan persalahan ya, ada username password, ada salah ya. Selanjutnya kita ya masukkan password dengan benar ya. Ya pertama kita login admin terlebih dahulu ya. Yaitu untuk admin ini passwordnya Yeni, passwordnya 123. Ya, seperti ini. Logout ya. Lalu untuk si admin ya, maaf, kasir, yaitu namanya Fandi AZ ya, passwordnya 123. Nah, ini untuk bagian kasir ya. Kita login saja untuk bagian si admin, yaitu Yeni 123 ya. Nah, ini. Selanjutnya kita bahas bagian indeks ya. Untuk bagian indeks seperti ini, kita mulai sessionnya, kita hilangkan undefined errornya menggunakan error porting ini. Jika tidak pakai ini, maka tampilannya seperti ini ya. Contoh. Nah, akan menampilkan pesan-pesan error. Nah, seperti ini. Nah, karena ini mengganggu, maka saya pakai ini agar tidak tampil. Nah, gini. Nah, ini untuk membuat keamanan ya. If is set session login tidak ada. Jika session loginnya belum dibuat, maka kembali ke header login.php. Kita praktekkan, kita logout ya, kita coba ya. Nah, coba kita logout, lalu kita masuk ke halaman page ya. Page-nya itu apa? Page-nya pelanggan ya, coba. Nah, tidak bisa karena apa? Karena ada ini keamanan. Nah, setelah keamanan, kita menyertakan koneksi.php. Koneksi ada di sini. Lalu setelah menyertakan koneksi, nah kita menampilkan data user yang sedang login menggunakan ini. Kita ambil ID-nya dari session user ID, lalu kita tampilkan data berdasarkan ID, data tabel user berdasarkan ID. Ya, ada di sini. Oh, saya login dulu. Login berhasil. Nah, ini data yang ditampilkan. Ya, ini ya. Nah, ini untuk customize tema ya. Ini untuk memanggil semua library yang ada di sini, kita panggil semua ya. Nah, ini untuk menampilkan logo ini. Maaf. Nah, ini untuk menginclude menu yaitu ini menu tadi. Nah, untuk bagian menu ini ya, ini hanya boleh diakses oleh admin ya. Karena ini admin ya bisa diakses ini. Lalu setelah menu itu bagian, nah ini tampil gambar ya. Jika profil ada maka gambar ditampilkan, jika tidak ada maka gambar default ya. Yang ini ya, yang ini. Setelah itu ini memanggil konten, konten ini. Nah, kita panggil konten di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk kontennya. Kontennya seperti ini. Nah, ada konten untuk halaman home, dashboard seperti ini, back pelanggan seperti ini, lalu untuk admin seperti ini, untuk back jenis seperti ini, ya seperti ini di sini, back laundry seperti ini ya, backnya laundry seperti ini, dan back pengeluaran seperti ini, laporan seperti dan profile seperti ini. Lalu setelah konten, nah ini untuk header dan ini untuk library yang lainnya. Oke, yang selanjutnya kita menjelaskan home. Nah, home ini pada bagian dashboard. Nah, untuk mengakses dashboard ini ya cukup seperti ini, kosong. Kenapa? Karena di konten ini kan kosong, packnya kosong, maka mengakses home. Home itu artinya apa? Dashboard. Home itu adalah dashboard.
Di sini ya home. Nah, ini dashboard. Nah, seperti ini dashboardnya. Ada di sini ya, kita jelaskan. Pertama itu kita cek berapa jumlah data pelanggan, lalu jumlah data user, jumlah data transaksi laundry, jumlah data pengeluaran, ya kita tampilkan semuanya. Kok ini langsung bisa dipanggil karena dari sini menu. Dari menu sini kan ada ini ya. Ada ini, kita tinggal pakai saja di sini. Nah ininya kita tinggal pakai saja di dashboard. Mana dashboard? Ada di sini. Kita tinggal pakai. Selanjutnya kita menampilkan data user yang sedang login. Nah, di sini jika usernya ada, user fotonya ada, maka ini foto usernya kita tampilkan. Jika tidak ada ya kita default saja gambarnya. Nah, ini untuk akun yang sedang login kita tampilkan. Nah, datanya dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, dari sini menampilkan data user yang sedang login. Dapatnya dari sini ya. Nah, seperti itu. Maka tampilannya seperti ini. Ya, selanjutnya kita menjelaskan pada bagian data user dulu saja. Untuk data user tampilannya seperti ini ya. Pack-nya yaitu untuk mengaksesnya pack-nya harus pack users. Data users ada di sini ya. Data user pack data users. Nah, ada di sini. Berarti ini yang ditampilkan. Nah, ini untuk menampilkan bagian data user. Nah, di sini ada tambah data ya aksinya tambah. Ini untuk menampilkan data users ada di sini ya. Ini semua untuk menampilkan data users. Nah, ini ada level. Di levelnya admin, jika levelnya admin, tabelnya admin, jika bukan admin ya kasir lah. Di sini ada tombol apa itu namanya. Nah, ini untuk upload foto, ini untuk ubah, dan ini untuk hapus. Nah, kita bahas untuk bagian yang tambah dulu ya. Tambah yaitu ada di sini actionnya tambah. Di sini kita coba tambah user baru ya. Untuk tambah seperti ini. Oh ya, kita bahas yang ini dulu. Form action, metodenya post, actionnya kosong. Karena apa? Karena diproses di sini jadi actionnya kosong. Lalu kita masukkan semua datanya yaitu username, password, nama, setelah itu jenis kelamin, setelah itu alamat, telepon, jabatan. Nah, sudah ya, jabatan ada dua, ada admin, ada kasir. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Nah, di sini ada apa? Ada tombol tambah ditekan. Jika tombol tambah ditekan, semua data-data yang kita input kirim dari form ditangkap, lalu kita masukkan ke mana? Ke sini. Oh ya, sebelum dimasukkan kita cek dulu query-nya, query username. Jika username-nya itu ada di database, ada username yang diinputkan di sini ada, maka ya jika ada ya kita cek ada, maka yang menampilkan username sudah digunakan. Jika tidak ada ya lanjut. Jika passwordnya itu tidak sama, nah ini kan ada input password. Nah, jika retype-nya itu tidak sama, retype itu yang ini, kedua ini tidak sama, maka menampilkan pesan error. Nah, jika tidak ada error, baru bisa disimpan. Nah, ini untuk enkripsi passwordnya biar tidak, biar lebih aman ya. Lalu ini insert, kita memasukkan semua data. Lalu ini memasukkan semua data ke tabel users. Lalu ini ya, ini untuk mengecek berhasil ya. Jika berhasil menampilkan pesan benar, lalu redirect ke halaman back user. Jika salah, data gagal disimpan. Oke, kita praktekkan dulu ya. Passwordnya 123 123. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan asal-asalan dulu, kita tambah. Nah, tidak bisa, gagal disimpan. Kenapa? Karena ya ini sudah digunakan, maka kita ubah namanya Fandi saja. Nah, seperti ini. Oh ya,
jabatannya kasir saja. Kita tambah. Nah, berhasil ditambahkan ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya update. Nah, untuk update seperti ini. Aksinya ubah ya. Nah, berarti ya ini ubah. Untuk ubah ya sama seperti tambah. Bedanya ada di sini. Ini kita tampilkan datanya berdasarkan ID. ID yang mana? ID di sini. ID 33. Nah, kita tampilkan di sini. Kita cari data ID 33. Lalu kita tampilkan data-datanya. Username, nama, alamat, dan user telepon. Ini ya, username, alamat, jenis kelamin, user telepon. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jika ingin mengedit, nah ini form inputannya itu sama dengan form inputan tambah ya. Jadi sama ya, tinggal menambahi ini. Lalu jika sudah diubah form, kita tangkap semua inputan dari apa itu namanya form, kita cek username-nya sama atau tidak. Jika tidak sama, jika username-nya tidak sama dengan username lama, contohnya username ini maaf maksudnya username saat ini itu di dalam database yaitu Yeni, dan username sekarang itu Rudy gitu kan tidak sama. Jadi ya ini kita masuk ke sini, masuk ke if ini, where username. Nah, kita cek apakah username yang kita inputkan ini sama dengan username yang ada di database atau sama dengan username dengan record lain. Maka ya kita menampilkan username sudah digunakan, pesan error ya. Jika user passwordnya diisi, maka ya ini kita nampilkan ini retrieve passwordnya harus sesuai. Nah ini ya. Jika tidak diisi ya maka langsung lompat ke sini. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama ini dulu ya. Yang pertama ada pesan error user dan pesan error passwordnya kosong semua, maka kita bisa langsung masuk ke sini. Nah, di sini ada pemilihan lagi. Jika user passwordnya itu tidak kosong, maka ini yang dijalankan. Maksudnya itu kalau passwordnya diisi, maka ya kita memasukkan passwordnya. Passwordnya kita enkripsi, kita buat password baru. Nah, kita timpa dengan password baru. Kita update semuanya dan juga passwordnya. Jika password barunya tidak diupdate, tidak diisi maksudnya, yang kita ubah ya data selain apa itu namanya data user, tabel user. Lalu cek keberhasilan ada di sini, lalu direct ke back user. Nah, contoh ya, kita ubah ya, Vandik gitu aja. Kita ubah, simpan. Nah, berhasil kan? Berhasil. Contoh kita ubah lagi ya. Nah, kita coba kita samakan dengan yang ada di database. Yeni ya. Yeni. Simpan. Nah, sudah digunakan. Ya sudah, kita kembali tadi, kembali pakai username tadi, passwordnya 123, kita update semua ya. Nah, sudah selesai. Lalu tinggal upload foto. Nah, untuk upload foto seperti ini. Nah, untuk upload foto ini saya matikan dulu kameranya ya, karena nanti error kalau tidak saya matikan. Ya, untuk webcam sudah saya matikan. Lalu kita coba untuk bagian ini. Ini adalah upload foto. Bagian upload foto ya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Upload foto ada di sini. Codingannya seperti ini. Saya jelaskan tampilannya dulu ya. Ini untuk tampilan webcamnya. Bukan, ini untuk tampilan webcamnya, dan ini untuk tampilan upload foto biasa ya. Yang pertama ini ada apa itu namanya, form action, metodenya post, and type multi-platform data. Nah, ini untuk mengupload namanya foto ya. Untuk mengupload file kita pakai ini. Nah, untuk menampilkan webcam yaitu pakai div id my camera ya, kelasnya ada di sini. Ini cara untuk menampilkan webcamnya pakai script ini, script language. Ini semua untuk menampilkan webcam, dan ini untuk mengambil gambar. Nah, ditampilkan ke
sini. Kok beda? Kenapa bisa pakai webcam ini? Karena saya menginstal library ya, library dari si webcam ada di sini. Ini saya memakainya. Nah, agar bisa memakai webcam itu, kita upload foto. Setelah upload foto, maaf, langsung di sini ya. Ini untuk tampilan webcam. Ini untuk tombol ambil foto, ambil gambar sesuai dengan jika diklik maka ambil gambar, maka selanjutnya menampilkan hasil foto di sini. Kita praktekkan. Nah, bisa ya. Lalu selanjutnya upload foto biasa. Di sini upload foto biasa seperti ini. Input biasa, input tipe file ya. Dan di sini ada preview foto yaitu pakai JavaScript, menggunakan JavaScript. Ada di sini ya. Nah, ini preview foto, ini seperti inilah codingannya. Lalu kembali lagi ke user upload foto. Nah, kita coba ya upload di sini. Nah, contoh ini, nah tampil ya previewnya, kita refresh lagi. Lalu saya jelaskan di sini, yang atas ini. Ambil data ID dari URL, oke, ini dari URL ID-nya. Lalu ada tombol post ya. If iset $post simpan. Jika tombol post sudah disimpan, maka ini yang akan dijalankan. Nah, jika kedua inputan kosong ya seperti ini, $post foto. Nah, ini untuk si apa itu namanya? Untuk si webcam. Nah, ini untuk si upload normal user photo name. Nah, jika fotonya tidak kosong maka menggunakan on-cam seperti ini. Filenya di mana, folder penyimpanannya? Foto user ada di mana? Ada di sini. Nah, di sini namanya kita buat unik. Nah, setelah kita buat unik, kita simpan ke folder ini. Sini ya, kita simpan ke sini. Sudah. Nah, jika foto biasa, kita tangkap namanya, ukurannya, errornya, dan TMP name atau fotonya atau filenya. Jika errornya 4, maka kita harus mengupload fotonya. Karena apa? Karena error 4 artinya kita belum mengupload foto. Gambar validnya itu hanya 3, yaitu JPG, JPEG, dan PNG. Kita cek di sini. Jika gambarnya yang kita upload valid, maka lanjut ke sini. Jika tidak, ya maka ini menampilkan pesan error. Ukurannya harus lebih dari 2 MB. Ukurannya maksimal yaitu 2 MB. Lalu namanya kita buat unik, dan setelah kita buat unik, kalau tidak ada pesan error, lalu kita upload ya, kita pindah ke foto user. Lalu setelah pesan errornya tidak ada dan semua ininya semuanya dari atas berhasil dan tidak ada pesan error, maka begini. Nah, kita cek apakah tabel user dengan ID ini fotonya itu ada fotonya, ada file fotonya. Jika ada, maka kita timpa foto lama dengan foto yang baru. Kita hapus foto lama dan kita ubah dengan foto yang baru ya. Kita hapus foto lama, unlike-nya juga di foto user ini, kita hapus ini, kita hapus foto lama di sini, lalu kita timpa ya. Kita simpan nama foto baru di database. Kita praktekkan saja sekarang. Nah, contohnya gini. Ambil foto, simpan. Nah, maka tersimpan ya. Nah, simpan. Nah, kita coba upload foto biasa. Coba kita upload ini saja. Ini bukan gambar. Save ya. Nah, nanti ada pesan kesalahan. Kita tunggu. Nah, ukuran gambar terlalu besar. Oh, maaf. Yang ini berarti. Yang saya salah masukkan ya. Yang ini saja coba. Nah, yang ukuran gambar terlalu besar, yang Anda upload bukan gambar ya. Nah, contoh kita upload ini saja ya. Nah, yang Anda upload bukan gambar. Oke.
Nah, di sini kita upload ini saja ya, pakai yang ini saja. Kita save. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau ingin menghapus ada di sini, ada hapus. Nah, kita tangkap dulu nilai ID-nya, lalu kita hapus user profile-nya jika ada. Nah, ini adalah apa itu namanya, foto. Nah, jika ada foto maka hapus foto yang berada di folder foto user jika memiliki foto ya. Jika tidak ada ya lanjut menghapus, langsung lompat ke sini. Jika ada fotonya harus proses ini, hapus ini, lompat, lalu kita menampilkan pesan berhasil dihapus ya, dan username kita praktekkan, hapus ya. Oke, berhasil dihapus ya, hilang. Selanjutnya yaitu data pelanggan. Untuk data pelanggan penjelasannya ya sama seperti data user, tapi di data pelanggan ini ya, data pelanggan ini tidak memiliki username dan password. Kenapa? Karena ini adalah si pelanggan. Ini data pelanggan. Ini untuk menampilkan data pelanggan ya, halaman data pelanggan seperti ini. Ada tambah data, aksinya tambah ya, seperti halaman users ini hampir sama. Ini untuk menampilkannya hampir sama dengan users ya, cuma bedanya di sini tidak ada username dan password. Untuk tambah ya juga sama dengan apa itu namanya, si user ya. Kita ambil semua datanya lalu kita simpan ke tabel pelanggan, lalu kita cek benar tidak, lalu redirect ke pelanggan. Kita praktekkan saja. Ini untuk menampilkan pesan errornya. Ini untuk inputannya ya, inputannya dari sini sampai sini, inputannya kita praktekkan saja ya. Tambah data ya, masukkan nama pelanggan sebentar ya. Yuli, perempuan, 40, telepon 123. Nah, kita tambahkan. Nah, berhasil ditambahkan, lalu kita ubah juga sama, ubah ada di sini, ubah juga sama dengan tambahnya ini. Bedanya kita menampilkan data apa itu namanya, data pelanggan berdasarkan ID yang dikirim ke URL. Ada ID-nya 12. Nah, ini ditampilkan di sini. Nah, gitu. Nah, untuk inputannya juga sama dengan inputan tambah seperti ini. Form action-nya kosong, metodenya post. Sama. Seperti ini ada apa itu namanya? Ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, ada telepon, dan lalu kita simpan ya. Simpan di sini. Nah, setelah simpan update. Nah, di sini ya, simpan ubah. Ini ambil semua, kita simpan ke sini. Kita simpan update ya, bukan simpan update. Datanya berdasarkan ID. Jika berhasil, tampil pesan berhasil. Nah, kita coba ubah Wianto. Kita ubah di Yulianto laki-laki. Simpan. Nah, berubah ya, Yulianto laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu upload foto. Upload foto ya sama seperti milik si users yang ini ya. Sama persis dengan upload foto milik users. Yaitu ada JavaScript-nya, yaitu untuk menampilkan webcam, ini untuk ambil gambar. Nah, ini untuk bagian webcam. Ini untuk upload foto biasa ada di sini. Nah, ini untuk input foto melalui on-cam. Lalu ya, sebelum itu kita cek ini dulu. Jika kedua inputan kosong maka menampilkan pesan error. Ini jika upload melalui on-cam yang ini. Yang ini jika upload melalui upload foto biasa ini.
Nah, jika pesan errornya tidak ada, langsung kita input datanya ke database. Nah, jika apa itu namanya, foto ini memiliki foto lama, maka foto lama kita hapus, lalu kita ganti dengan foto yang baru di sini. Saya contohkan yang ini ya. Tahun ini kita ganti fotonya dengan foto baru. Kita simpan. Nah, kita ganti dengan foto baru ya, yang milik Tony. Di sini, if pelanggan foto apa itu namanya, ada isinya, tidak kosong, maka kita hapus foto lama yang ada di sini. Lalu kita simpan foto baru di DB. Kita simpan nama foto baru, nanti tinggal memanggil foto yang ini yang ada di sini. Ya, seperti itu cara kerjanya. Nah, kita praktekkan, kita input. Kita masukkan saja, ambil foto, simpan. Ya, berhasil ya. Lalu kita, kita upload foto biasa saja ya. Upload foto biasa, ghost file. Kita upload foto biasa yang ini saja ya. Kita simpan. Ya, ya, selanjutnya yaitu hapus. Hapus ada di sini. Hapus sama dengan milik si users. Bedanya ya ini untuk si pelanggan pada tabel pelanggan. Ini ya, kita ambil data dari tabel pelanggan. Nah, ini salah ini nama. Nah, begini. Nah, seperti ini ya, pelanggan nama. Nah, jika ingin menghapus seperti ini, kita ambil ID-nya dulu, data yang ini dihapus, lalu kita tampilkan data namanya dulu, kita cek di sini apakah profil ada, apakah memiliki foto. Jika ada, kita hapus yang ada di sini. Jika tidak ada ya lanjut ke sini, langsung melompat saja ke sini tanpa melewati sini. Kalau tidak ada foto loh, kalau sudah ada foto ya kita harus menghapusnya dulu. Lalu kita hapus database-nya, setelah itu menampilkan pesan berhasil. Nah, langsung ya. Contohnya ini gambarnya seperti ini ya, milik Yulianto. Fotonya yang mana ya? Yang bukan 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 yang ini ya. Nah, yang ini ya, kita hapus. Nah, data dengan nama Yulianto berhasil dihapus. Nah, hilang ya. Nah, hilang. Datanya hilang. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman jenis laundry ya. Untuk codingannya di sini ada ini untuk template-nya. Lalu ini ada header laundry, data jenis laundry yang akan ditampilkan di sini. Lalu sini ada tombol tambah data. Ini ya. Lalu di sini ada header dari tabel, jenis layanan laundry, lama proses, tarif per kilogram, dan aksinya. Lalu ada untuk menampilkan data dari jenis laundry. Jadi ada jenis laundry, lama proses, tarif, dan tombol aksi. Lalu ada tombol hapus. Sini ada tombol aksi ubah dan hapus. Baik, jika ingin menambah, kita menekan tombol tambah data. Lalu jika tombol tambah ditekan, maka akan mengambil nilai variabel yang ada di sini.
jenis laundry, lama proses, tarif, dan pesan errornya. Untuk mengecek apakah ada jenis laundry yang sama, kita menggunakan MySQL query. Jika result jenis lebih dari 0, berarti jika data yang tersimpan lebih dari 0, maka akan menampilkan pesan error jenis laundry sudah ada. Lalu jika tidak ada error, jika pesan error kosong, maka akan menampilkan data dengan jenis laundry berhasil ditambah dan menuju halaman jenis. Lalu jika ada error, maka akan ada pesan error data gagal disimpan. Selanjutnya ada variabel pesan error kosong, jenis laundry kosong, lama proses kosong, dan tarif kosong. Lalu ada untuk template-nya yang di bagian sini ya, dan bagian atas sini. Untuk menampilkan notifikasi pesan error, jika ada pesan error maka akan menampilkan notifikasi. Lalu untuk menginput jenis layanan laundry, di sini kita menggunakan type text untuk menginput lama proses, hari, kita menggunakan type number untuk menginput tarif, kita menggunakan type number juga. Lalu ada tombol tambah dan kembali. Seperti ini tampilannya. Sekarang kita akan mencoba bagaimana jika ada jenis layanan laundry yang sama. Kita akan mencoba reguler 2 hari, tarifnya 7, kita tambah, maka akan ada pesan error jenis reguler sudah ada, data gagal tersimpan. Itu untuk tambah. Baik, untuk halaman ubah, di sini kita mengambil nilai ID dari URL dan di sini ada MySQL query untuk menampilkan data jenis laundry berdasarkan ID. Lalu kita inisiasi variabel jenis laundry, lama proses, tarif. Lalu jika tombol ubah ditekan akan mengambil nilai dari variabel yang sudah kita inisiasi. Lalu di sini untuk mengecek jenis laundry, jika jenis laundry yang diinput tidak sama dengan jenis laundry yang lama, maka akan menampilkan data sesuai dengan jenis laundry yang baru diinputkan, atau jenis inputan atau jenis laundry yang baru. Lalu untuk mengecek apakah jenis laundry ada yang sama, di sini jika result jenis lebih dari 0, maka akan muncul pesan error jenis laundry sudah ada. Jika tidak terdapat pesan error, maka akan memunculkan notifikasi data jenis laundry berhasil diubah.
lalu ke halaman jenis. Ya, ini halaman ubah akan dialihkan ke halaman jenis. Lalu jika gagal disimpan, maka akan memunculkan pesan error data gagal disimpan. Jika ada kesalahan di seluruh halaman, jika ada error di seluruh halaman, maka akan menampilkan data gagal disimpan. Lalu di sini ada direktori seperti ini, laundry, data jenis laundry. Lalu di sini ada, kita beralih ke ubah dulu. Di sini ada edit jenis laundry, sesuai dengan yang di sini ya. Lalu ada inputan jenis layanan laundry dengan tipe teks, lalu lama proses dengan tipe number, tarif dengan tipe number, dan ada tombol simpan dan kembali. Baik, di sini ada tombol simpan dan kembali. Lalu untuk halaman hapus ini kita menangkap nilai ID dari URL, lalu mengambil data dari tabel jenis berdasarkan ID. Kita menginisiasi variabel, lalu untuk menghapusnya kita menggunakan variabel result menggunakan MySQL query. Kita delete dari tabel jenis where kode jenis sama dengan ID. Akan memunculkan notifikasi data dengan jenis laundry berhasil dihapus. Lalu akan kita alihkan ke halaman jenis. Di sini akan memunculkan notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus. Kita pilih cancel. Seperti itu. Sekian penjelasan jenis layanan. Baik ya, setelah menjelaskan bagian data jenis laundry, jenis layanan laundry, maksudnya, setelah itu kita akan menjelaskan pada bagian transaksi laundry. Untuk bagian transaksi laundry, tampilannya seperti ini ya. Untuk file codingannya seperti ini, bentar. Cara mengaksesnya seperti ini, pack. Nah, $pack-nya sama dengan laundry. Berarti di konten ini, pack-nya laundry. Pack sama dengan laundry, berarti kita menyertakan pack, folder pack, folder laundry, dan nama filenya adalah laundry.php. Berarti ada di sini, laundry.php. Nah, seperti inilah tampilan pada laundry.php. Codingannya ini semua adalah template ya. Lalu ini ada tombol tambah transaksi laundry, lalu ini ada menampilkan data transaksi laundry ya di sini. Di sini ya, semuanya di sini ada tombol. Nah, di sini ada if ya. Jika statusnya lunas atau 1, maka akan menampilkan tulisan lunas ya. Status pembayarannya berarti menampilkan tulisan lunas. Jika belum lunas, maka ya menampilkan belum lunas. Nah, ada if lagi, ini untuk tombol. Jika status pengembaliannya 0, berarti belum diambil. Nah, belum diambil berarti ya berarti tombolnya belum diambil. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau status bajunya belum diambil. Kalau sudah diambil ya maka di disable tombolnya seperti ini. Ya, bukan yang ini, maaf, yang ini maksudnya. Sudah diambil. Ya.
Setelah itu ini ada tombol lagi. Jika status pembayarannya 1 ya, maka menampilkan tombol detail dan tombol cetak. Status pembayaran 1 itu artinya status pembayaran sudah selesai, maksudnya sudah dibayar. Jika status pembayarannya masih 0, maka tombol yang ditampilkan yaitu baru bisa detail, tombol lunasi, lalu tombol hapus transaksi ya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita menjelaskan pada bagian tambah transaksi laundry. Tambah transaksi laundry ada di sebelum tambah transaksi laundry kita jelaskan pada bagian ini dulu. Status lunas berarti kita menampilkan data transaksi laundry yang sudah lunas ya. Untuk file codingannya di sini. Ini lunas ya, tampilannya sama seperti laundry.php. Tapi bedanya di sini ada status pembayaran 1, berarti yang ditampilkan adalah status pembayaran yang sudah lunas. Dan ini juga status belum lunas, yang ditampilkan statusnya belum lunas. Nah, ini untuk tampilannya. Tampilannya sama ya seperti tadi, seperti laundry.php tadi, tapi bedanya di sini juga status pembayarannya 0, berarti ya yang ditampilkan belum lunas. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian tambah transaksi ya. Untuk tambah transaksi, sebelum ke ini kita pergi ke inputannya dulu ya. Di sini kita input tipe hidden, user ID, session user ID, itu artinya menginput ID milik si kasir ya atau admin. Nah, ini untuk mencari ID laundry secara otomatis ya, seperti ini caranya. Ini untuk mencari ID laundry secara otomatis ya. Nah, ini jika jumlahnya lebih besar dari 0 ya, maka ini kita buat ID otomatisnya, jika tidak seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu input tipe hidden, nama ID laundry, dan isinya adalah ID laundry ini digunakan untuk membuat ID ya tadi. Setelah itu ada nama pelanggan, inputan nama pelanggan. Nah, di sini ada query ya, query untuk menampilkan select option milik pelanggan. Seperti ini contohnya ya. Di sini ya ada pilihan ya. Maaf, bukan yang ini. Nah, ini. Menampilkannya yang ini pada bagian ini. Lalu selanjutnya yaitu menampilkan data jenis laundry. Seperti ini juga. Ini menampilkan data-data jenis laundry, jenis layanan laundry yang disediakan menggunakan option dan dikombo dengan menampilkan query dari tabel jenis ya, perulangan ya ini. Nah, selanjutnya adalah tarif. Setelah tarif tanggal selesai, maksudnya tanggal selesai dari proses laundrynya. Setelah tanggal selesai yaitu jumlah kilo atau berapa kilo kita maksudnya berapa kilo kita laundry ya. Lalu selanjutnya adalah total bayar. Ada di sini total bayar. Tipenya number. Nah, selanjutnya adalah catatan. Nanti catatannya akan saya jelaskan. Lalu statusnya itu bisa lunas atau belum lunas. Nanti ada pilihan. Lalu button ya ditambah. Oke, langsung kita masuk saja ke bagian. Sebelum masuk ke bagian atas kita jelaskan dulu. Di sini ada Ajax ya. Ada Ajax-nya pada bagian jenis laundry. Nah, di sini kalau kita membeli laundry setrika, nah ini otomatis ya. Tarifnya otomatis muncul dan tanggal selesainya otomatis muncul. Nah, ini caranya gimana? Ini caranya seperti ini. Ada di sini select-nya, ini kelasnya ya, ini kelasnya, stylenya. Nah, on-change jenis, on-change function jenis ya. Ketika diubah, dipilih, maka fungsi jenis akan dijalankan. Fungsi jenis berada di sini. Nah, fungsi jenis ini ketika jalankan, maka mengambil variabel ID. Variabel ID ini berisikan data ID jenis. Data ID jenis, apa itu namanya? Jenis 4, mana tadi? Nah, data ID jenis laundry ya. Di
di sini kan kode jenis ini adalah artinya ID jenis laundry ya. Value-nya ID jenis laundry ya. Nah, di sini setelah ditangkap lalu kita mengirim ID jenis atau kode jenis laundry tadi ke file autofill.php yang ada di sini ya. Nah, kita kirim ID jenisnya ini ke file autofill di sini. Nah, setelah kita kirim, kita memanggil koneksi.php ini. Kita memanggil koneksi untuk membuat koneksi berada di sini koneksinya ya. Lalu menangkap data ID jenis dari laundry atau tambah.php. Dari laundry tambah.php, maaf. Di sini dari laundry tambah.php ya. Dari laundry tambah.php. Nah, dari sini tadi kita tangkap data ID-nya. Lalu kita cari kode jenisnya, lalu jika ketemu maka kita tampilkan ya. Tampilkan ini data yang dibutuhkan yaitu lama proses, tanggal selesai. Nah, ini tanggal selesainya, tanggal selesai yaitu tanggal hari ini ditambah dengan ditambah dengan lama prosesnya ya. Nah, datanya yang dikirimkan kembali yaitu data tarif. Nah, ini hasil jenis, tarifnya berapa dan tanggal selesainya berapa. Nah, setelah itu kita kirim kembali ke laundry tambah.php. Laundry tambah.php kita kirim kembali. Nah, ditangkap pada ini. Nah, ini ditangkap lagi pada bagian ini. Nah, setelah ditangkap, data dengan ID tarif, datanya auto terisi dengan data tarif yang berada di autofill tadi, dikirim tadi. Tanggal selesai juga sama, otomatis mengisi ya. Dan jumlah kilo dan total bayar otomatis kosong jika sudah terisi. Nah, otomatis terisi, maka ya seperti ini tadi. Nah, terisi. Lalu setelah itu jumlah kilo, oh ya, nama pelanggannya Fadiasa saja. Jumlah kilonya kita contohnya ingin melondri 5 kilo saja. Nah, 5 kilo ini auto muncul ini total bayar. Nah, caranya bagaimana? Ada di sini. Ada di sini ya, total bayar. Ada di sini. Jumlah kilo on key up sama dengan menjalankan fungsi sum. On key up saat di key atau diketik berarti sum ini berjalan. Fungsi sum berjalan. Fungsi sum ada di sini. Pada fungsi sum ini kita mengambil variabel jumlah kilo. Variabel jumlah kilo itu yaitu dari ID jumlah kilo ya. Dari data input yang ID-nya jumlah kilo dan variabel tarif dari tarif dari sini ya. Dari ini. Lalu kita kalikan jumlah kilo itu data yang diinput dari sini dan kali dengan tarif. Dikalikan. Nah, jika hasilnya nilai maka ya tampilnya ini. Tampilnya dokumen get element by ID yang memiliki elemen yang memiliki ID total bayar akan terisi dengan ini hasil total. Nah, ID yang ada total bayarnya yaitu ini. Jadi otomatis terisi. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ini. Nah, di sini catatannya yaitu kita tulis 10 baju gitu aja. Nah, 10 baju statusnya kita buat belum lunas terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. If is set, jika tombol tambah ditekan, maka ini ya data-data dari semua form ini kita tangkap, kita input ke tabel transaksi. Insert ya, ini kita insert ke tabel transaksi. Tabel transaksi ini yaitu tabel laundry. Tabel laundry ini berperan sebagai tabel transaksinya. Kita input semua ke sini. Nah, jika statusnya sudah lunas, maka inputan transaksi ke tabel transaksi itu lunas. Nah, contohnya jika lunas, maka tidak hanya menginput ke tabel transaksi saja, juga menginput ke tabel laporan ya.
jika lunas langsung masuk ke tabel laporan, jika belum ya belum bisa. Lalu setelah selesai menampilkan pesan berhasil, nah contohnya seperti ini. Nah ini contohnya belum lunas ya, kita belum lunas, kita tambah, oke benar, berhasil ditambahkan ya, baik. Nah ini ada di sini, statusnya belum lunas ya, berarti di data laporannya ini belum masuk ya, belum masuk. Nah jika lunas, kita klik lunas ya, lunasi. Oh ya, sebelum klik lunasi ini, sebelum lunas ini saya akan menjelaskan tambahnya dulu ya tadi. Nah contohnya kita tambah transaksi baru, kita namai Tony, laundry-nya reguler saja, jumlah kilo 2, catatan kosongi saja, langsung status lunas. Nah contohnya kita buat statusnya lunas ya, lunas, oke. Nah ini kan lunas ya, Tony lunas. Nah data laporannya akan bertambah. Nah ini pemasukan, menjadi pemasukan ya, bertambah. Nah transaksi laundry-nya bertambah ya. Setelah itu kita buat ya lunasi. Jika statusnya belum lunas maka tampil lunasi ini ya. Nah lunasi ini ada di sini, lunasi. Kita ambil ID dari URL ini ya, ini ya, nanti muncul. Kita ambil ID dari URL, kita langsung ubah status pembayaran transaksi menjadi 1, artinya lunas. Lalu kita masukkan datanya ke tabel pemasukan karena sudah lunas ya. Sudah lunas, lalu kita masukkan data transaksinya ke tabel pemasukan. Itu untuk lunasi ya. Contohnya di sini kita lunasi. Oke, lunas. Oke, lunas ya. Lunas, lalu kita cek ke laporan. Nah, 10 baju. Nah, ini lunas, masuk ke pemasukan. Selanjutnya ke bagian detail ya. Detail itu seperti ini. Untuk detail ya, tampilannya seperti ini, ada nama si pengorder, data si pengorder, statusnya, catatan laundry, dan ini tanggal tiba, jenis layanan, tanggal selesai, berat cucian, dan total bayar. Yang untuk penjelasannya seperti ini ya. Yang mana ini tadi? Oh ya, sebelum menjelaskan yang ini, kita menjelaskan dulu yang diambil ini. Nah, ini status baju kan ya, apakah bajunya sudah diambil atau belum. Nah, jika belum diambil, kita klik ya. Nah, untuk codingannya yang sudah diambil, maka seperti ini. Tinggal ubah ID pengambilannya, status pengambilannya menjadi 1. 1 artinya sudah diambil. Contohnya saya praktekkan. Nah ini kita contoh punyanya Fandi ini kita ambil, oke. Nah sudah diambil. Nah statusnya sudah diambil, menjadi sudah diambil, oke. Selanjutnya kita menjelaskan pada bagian detail. Pada bagian detail ini ada di sini. Detail transaksi ada di sini ya. Ada di sini. Nah ini kita menampilkan data transaksi ya, join 4 tabel. Ada join tabel laundry, ada tabel pelanggan, tabel users, tabel apa itu namanya jenis, lalu kita apa itu namanya gabungkan menjadi 1 ya, joinkan menjadi 1 ya, agar data-datanya bisa saling berrelasi. Kita joinkan semuanya, lalu kita tampilkan di sini, Nah ini untuk tampilan ada ID laundry, nama pelanggan, sampai data-data yang lain yang akan ditampilkan di sini. Nah untuk status pembayarannya, jika 1 berarti sudah lunas, jika selain 1 maka belum lunas. Status pengambilan baju juga sama. Jika sudah diambil berarti ya ID-nya 1, statusnya 1. Aduh, apa? Status pengambilan 1 berarti sudah diambil.
Nah, selain satu belum diambil. Nah, ini menampilkan data-datanya, nanti hasilnya seperti ini. Kita buka yang Fandi saja ya, detail. Nah, seperti ini ada nomor order, ada ya ini data-datanya. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan bagian cetak invoice. Nah, untuk cetak invoice atau cetak transaksi seperti ini. Ya, tampilannya ya sama seperti maksudnya data-data yang ditampilkan itu sama seperti bagian detail transaksi ya. Bedanya pada bagian cetak transaksi ini digunakan untuk mencetak ya. Berisikan, nah ini ada alamat si laundry, ada nomor WA, email, dan jam operasional. Nah, saat di-download, halamannya di-download, maka auto print. Auto print ini adalah codingannya ya, agar bisa auto print saat di preload tampilannya. Contohnya ini, voice, nah auto print ya. Nah, ini untuk bagian cetak cetak apa itu namanya invoice ya, atau cetak data transaksi seperti ini ya. Kalau mau print di print ya. Oke ya. Tampilan dari pengeluaran, halaman pengeluaran. Di sini kita menggunakan template. Ada header laundry dan data pengeluaran. Lalu ada tombol tambah pengeluaran. Lalu ada tabel dengan header ID, tanggal, catatan, pengeluaran, dan aksi. Lalu query select from tabel pengeluaran untuk menampilkan data pengeluaran. Kita ambil ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, catatan. Kita tampilkan number format pengeluaran. Lalu di sini ada tombol ubah, hapus, dan lihat detail. Ini ada tombol ubah, hapus. Jika hapus, maka akan memunculkan notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus. Lalu ada tombol detail. Jika klik hapus, maka akan memunculkan notifikasi. Baik, sekarang kita beralih ke halaman tambah. Jika tombol tambah ditekan, maka akan mengambil data dari variabel yang sudah kita inisiasikan ini. Lalu kita inputkan data ke tabel pengeluaran, yaitu ID pengeluaran, tanggal pengeluaran, catatan, dan pengeluaran. Lalu kita juga menginput ke tabel laporan. Yang kita input ada ID pengeluaran, tanggal laporan, keterangan laporan, catatan, ID pengeluaran, dan pengeluaran. Jika tidak ada error, maka akan memunculkan notifikasi data pengeluaran dengan ID sekian berhasil ditambahkan. Lalu akan dialihkan ke halaman pengeluaran. Jika gagal menyimpan, maka akan menampilkan pesan error data pengeluaran gagal disimpan. Jadi kita tambah pengeluaran seperti ini. Ada pesan error, lalu ada kita input tanggal, catatan, dan pengeluaran. Catatan kita input dengan text area, lalu untuk tanggal dengan tipe date, dan pengeluaran dengan tipe number. Lalu ada tombol tambah dan kembali. Berikut, jika kita tambahkan pengeluaran,
Misalkan untuk servis setrika. Lalu misalnya pengeluarannya 200.000, kita klik tambah, maka akan ada notifikasi data pengeluaran dengan ID yang berhasil ditambahkan. Oke. Di sini ada servis setrika. Ini ada di data pengeluaran ada servis setrika. Lalu di data laporan juga akan masuk data servis setrika. Seperti itu. Lalu kita ke halaman upah. Di halaman upah ini kita juga menginisiasikan variabel. Jika tombol simpan diklik, maka akan mengambil data dari variabel berikut. Lalu jika mengubah suatu data, maka akan diubah di tabel pengeluaran dan juga di tabel laporan. Jadi sudah otomatis terubah di tabel pengeluaran dan laporan. Lalu jika berhasil, maka akan memunculkan notifikasi data pengeluaran dengan ID sekian berhasil diubah, lalu diarahkan ke halaman pengeluaran. Jika gagal, akan memunculkan pesan error data pengeluaran gagal diubah. Lalu ini adalah tampilan dari halaman ubah sama seperti sebelumnya ya. Ada tanggal, ada catatan, ada pengeluaran, ada tombol simpan dan kembali. Setelah ini kita ubah menjadi servis lampu. Simpan akan memunculkan notifikasi data pengeluaran dengan ID sekian berhasil diubah. Sudah berhasil ya. Lalu ini di halaman pengeluaran. Lalu nanti di halaman laporan juga akan terubah sendiri. Servis lampu sudah otomatis berubah seperti itu. Lalu kita ke halaman hapus. Jika kita menghapus data dari tabel pengeluaran, maka akan otomatis menghapus juga data tersebut dari tabel laporan dan akan memunculkan notifikasi data pengeluaran dengan ID sekian berhasil dihapus, langsung diarahkan ke halaman pengeluaran. Misal servis lampu kita hapus, maka akan memunculkan notifikasi. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Kita cancel. Lalu di sini ada detail. Detail ini menampilkan nomor ID tengah pengeluaran, catatan, dan pengeluaran. Ya, itu untuk halaman pengeluaran sudah selesai. Lalu untuk detail di data pengeluaran, di sini kita menggunakan query untuk menampilkan data transaksi. Lalu ada detail pengeluaran. Di sini ada tabelnya ya. Ini kita untuk TH untuk menampilkan header. Lalu ini untuk menampilkan isi dari ID pengeluaran, tanggal, catatan, dan pengeluaran dengan format number. Lalu ada total pengeluaran dan tombol cetak pengeluaran. Untuk cetak pengeluaran sendiri, kita memasukkan koneksi PHP agar terhubung dengan database.
Lalu di sini untuk menampilkan data transaksi dari tabel pengeluaran. Lalu untuk menampilkan ke halaman PDF cetaknya, kita menggunakan download window print. Jika kita klik cetak pengeluaran, maka akan menuju tampilan PDF seperti ini. Itu untuk halaman pengeluaran, sekian untuk halaman pengeluaran. Kita lanjutkan ke halaman data laporan. Baik, kita lanjutkan ke halaman laporan. Di sini ada template untuk menampilkan tampilan, ada laundry, data laporan, lalu kita tampilkan tanggal awal, tanggal akhir, lalu ada tabel data laporan masukan. Di sini ada header, nomor, tanggal, keterangan, catatan, pemasukan, pengeluaran. Lalu di sini untuk menampilkan data-data dari tanggal laporan, keterangan laporan yang berupa pemasukan dan pengeluaran, lalu catatan, lalu ada jumlah dari pemasukan dan pengeluaran. Jika ID tidak kosong, maka akan menampilkan ID laundry, dan jika ID pengeluaran tidak kosong, maka akan menampilkan ID pengeluaran. Di sini kita menginisiasikan variabel masuk, keluar, total. Ini masuk dari semua data yang masuk, lalu keluar dari semua data yang keluar. Total masuk dikurangi keluar. Lalu ini untuk menampilkan total pemasukan dan pembayaran. Kita langsung ke halamannya. Seperti ini halamannya. Lalu misalkan kita ingin mencari data berdasarkan tanggal, maka akan menampilkan data transaksi dari tabel laporan. Misal kita tanggal awal 4, lalu kita cari, kita isi dulu 5, kita cari, hasilnya tidak ada. Misalkan kita cari yang bertanggal 9 dan akhirnya 11, kita cari, maka akan menampilkan seluruh data. Misalkan kita cari dengan tanggal 11, tanggal akhirnya 13, jika kita klik cari, maka akan menampilkan data apa yang sudah kita cari. Seperti ini. Untuk cetak laporan,
Di sini akan menampilkan print-printan untuk mencetak halaman laporan tersebut. Dengan demikian, untuk halaman laporan sudah selesai. Setelah menjelaskan data laporan, kita pergi ke bagian ini, profile ya. Profile. Nah, ada bagian profile ini. Nah, ini ada profile ya. Ini halamannya ada di sini. Maaf. Nah, kita tutup dulu biar tidak pusing. Profile. Nah, ini ya profile. Caranya untuk menampilkan, kita klik. Nah, di sini ada pic profile. Picnya adalah pic profile. Nah, di mana tadi? Di include tadi di konten. Nah, pic profile kita cari pic profile. Nah, di sini pic-nya profile. Aksinya kosong, berarti yang ditampilkan pic profile yang ada di sini. Jika aksinya ubah foto, maka kita jalankan ke sini. Ya, kita profile dulu. Nah, ini sebelum masuk ke sini dulu. Nah, ini ada tampilannya seperti ini. Ini untuk menampilkan data-data profilnya sekaligus untuk mengubah ya nanti kalau ingin diubah. Ini menampilkan semua data-data profilnya ya. Ada apa itu namanya, username, password, nama, jenis kelamin, lalu alamat, nomor telepon ya. Nah, seperti ini ya. Lalu jika ingin mengubah maka seperti ini. ID-nya kita ambil dari URL. Nah, ini untuk menampilkan data apa itu namanya, data profilnya dari tabel user yang ada di database. Jika tombol ubah sudah ditekan, maka ini semua data-data yang ada di form yang kita inputkan dari form maka akan ditangkap dan kita masukkan ke update ini ya. Sebelumnya kita cek dulu username-nya sama tidak. Nah, username sama tidak. Contohnya $username-nya tidak sama. Jika $username-nya tidak sama antara $username yang ada di database dengan yang diinputkan, maka ini query username MySQL query kita tampilkan. Nah, kita cek lagi apakah username ada. Jika username ada ya, jika username yang kita inputkan ini ada, maka username sudah digunakan, maka menampilkan pesan error. Nah, lanjut ke bagian password ya. User passwordnya tidak kosong, maka kita cek dulu user passwordnya itu retype passwordnya sama tidak dengan yang password tadi yang ada di sini. Nah, ini kedua ini sama tidak. Jika tidak sama, maka kita menampilkan pesan kesalahan. Contoh 123 122 contohnya ya. Kita ubah. Nah, data gagal diubah. Retype password tidak sesuai. Karena apa? Karena tidak sesuai. Tadi yang di atas ini 123, yang di bawah ini 12222. Nah, setelah kita cek semua tidak ada yang error, maka ini kita jalankan ini. Error user dan error passwordnya kopong, maka kita jalankan ini. Update. Nah, di sini ada dua pilihan. Jika user passwordnya kosong, maksudnya itu user passwordnya itu tidak diisi, maka maksudnya user passwordnya tidak kosong ya, ini maaf ya, salah saya. Maksudnya user passwordnya tidak kosong, maksudnya ini diisi ya, user passwordnya ini diisi ya user passwordnya, maka kita mengubah semua datanya, beserta passwordnya kita hashing dulu, lalu kita masukkan ke sini password baru, kita ubahnya menjadi password baru. Jika passwordnya kosong, maksudnya tidak diisi, maka yang diubah data-data lain selain password. Nah, lalu cek keberhasilan. Jika berhasil, maka menampilkan pesan berhasil ya. Kita coba ya. Ini coba retype passwordnya kita tidak masukkan saja, kita ubah ya.
contohnya ini ya, ini Yaradana Ahmed Zuliadin. Kita hapus saja Ahmed Zuliadin. Kita hapus ya, ini Yaradana perempuan. Nah, kita simpan. Profil berhasil diubah. Kita cek di sini profilnya sudah berubah belum. Nah, profilnya sudah berubah. Passwordnya coba kita ubah 123 123, simpan. Nah, profil berhasil diubah. Nah, di sini kita bisa mengubah nama, mengubah foto profil ini ya. Kita ubah ya. Ya, cara ubahnya seperti ini. Ini saya tampilkan dulu ya. Oh ya, untuk mengubah foto ini saya harus mematikan kameranya terlebih dahulu. Ya, baik, ini kamera sudah saya matikan ya. Nah, di sini berhasil nampil. Kita ambil foto, simpan. Ya, berubah ya fotonya. Ya, coba kita upload foto dengan upload foto biasa. Kita coba upload foto dengan upload foto biasa ya, yang ini. Kita simpan. Ya, berhasil ya. Lalu kita kembali ya, kita spot. Nah, ada. Setelah selesai ya semuanya ini, setelah semua ini kan sudah kita bahas, tinggal logout yang belum kita bahas. Nah, untuk logout seperti ini. Session share. Nah, kita memilih session unset. Nah, ini untuk menghapus session. Lalu session destroy ya, juga untuk menghapus session. Jika sudah, maka kita redirect ke login.php. Ya, kita klik. Nah, ada konfirmasi ya, oke. Code berhasil. Nah, sudah redirect ke login.php. Sekian video penjelasan aplikasi Berbaju Laundry. Jika ada salah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.